Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kalia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis figure ground di lokasi saya. Lokasi saya yang saya ambil yaitu berada di Kecamatan Manggala yang berada di Sulawesi Selatan di Makassar. Baik, pola-pola yang saya dapat di kecamatan ini yaitu dia ada 4, pola menyebar, pola mengelompok, pola berpusat, dan pola linear. Baik, untuk pola-pola ini saya memakai teori yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pola linear. Pola linear saya menggunakan teori menurut Joeni 1992 dan Yunus 2008. Maaf salah. Untuk pola linear, saya menggunakan teori yang menurut Bintarto 1983, pola permukiman linear. Pola permukiman linear itu terbentuk karena pengaruh jaringan jalan, sungai, atau garis pantai yang menjadi sumbu pertumbuhan utama. Penduduk cenderung membangun rumah di sepanjang jalur tersebut untuk kemudahan akses transportasi. Ciri-ciri pola linear yaitu bangunan berderet mengikuti jalan utama atau sungai, pola ruangnya memanjang, biasanya muncul pada kawasan perdagangan, jalan raya, atau transportasi utama. Yang kedua, pola yang terdapat yaitu pola mengelompok. Teori yang saya pakai di sini diambil menurut Daljoeni 1992 dan Yunus 2008. Pola mengelompok muncul karena adanya faktor sosial, ekonomi, dan keamanan yang mendorong penduduk membentuk kelompok pemukiman yang rapat. Ciri-ciri pola mengelompok, rumah-rumah berdempetan membentuk blok atau kelompok. Umumnya terdapat pusat aktivitas bersama seperti pasar, masjid, atau jalan utama. Dan yang ketiga menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi. Contoh konteks teoritis yaitu model ini sejalan dengan teori nukleus settlement dari Alexander dan Heller 1973 yang menjelaskan bahwa pemukiman cenderung tumbuh berpusat pada satu inti kegiatan atau nukleus dan kemudian berkembang di sekitarnya. Lanjut, saya masuk lagi untuk pola kalau di peta sini mengelompok dua atau pola berpusat. Nah, pola berpusat ini saya ambil teori menurut teori pusat pertumbuhan Francois Perroux 1950, yakni menjelaskan bahwa perkembangan wilayah biasanya terpusat di sekitar titik-titik pusat kegiatan yang memiliki kekuatan menarik aktivitas ekonomi, sosial, dan fisik di sekitarnya. Jadi, pada konteks peta saya ini, bisa dipahami pola pemukiman yang akan membentuk satu pusat, berkumpul mengitari pusat itu. Ciri-ciri mengelompok berpusat, bangunan terkonsentrasi di sekitar titik tertentu, misalnya simpang dan utama, fasilitas umum, atau pusat perdagangan. Yang kedua, memiliki bentuk yang lebih padat di tengah menurun ke pinggir. Ketiga, umumnya menjadi indikator perkembangan pusat kota atau subsenter. Yang keempat, pola saya yaitu pola menyebar. Pola menyebar yang saya ambil di sini menurut teori Sutanto 1992 dan Yunus 2008. Pola pemukiman menyebar terbentuk ketika kondisi geografis, sosial, dan ekonomi suatu wilayah mendorong rumah-rumah atau bangunan berdiri secara terpisah dan berjauhan. Biasanya pola ini terjadi di daerah yang bertopografi tidak rata, perbukitan sawah, lahan, dan pertanian luas. Penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, dan lahan masih luas dan belum padat.
Lanjut, saya akan menunjukkan pada peta saya yang mana saja pola-pola yang tadi saya sebutkan. Untuk yang pertama tadi pola linear, ini pola linear yang garis hijau. Kenapa dia disebut pola linear? Karena tadi menurut teori Bintarto dia kan mengikuti jalan atau arus sungai, tapi pokoknya dia yang mengikuti jalan. Itu namanya pola linear. Karena ini pemukimannya mengikuti jalan. Kemudian untuk pola pola mengelompok. Pola mengelompok dia kuning. Dia juga pola mengelompok ini dia di di jalan, lalu dia di di mukanya kan jalan yang ada rumah-rumah dan di belakangnya juga dia ada rumah-rumah. Jadi ini di di muka jalan ada rumah, di belakang ada rumah, di sini juga ada rumah, di sini juga ada rumah. Jadi dia bisa dikatakan pola mengelompok. Habis itu dia ada pola mengelompok dua. Nah, pola mengelompok dua ini pola yang berpola berpusat karena di sini rumah-rumah ini mereka ada pusat yang akan mereka tuju yang di sini. Kemudian ini juga yang walaupun dia tidak tergaris, yang ini dia termasuk dalam pola mengelompok yang berpusat karena dia ada pusat di sini yang mereka akan tuju yang ini. Kemudian pusat pola menyebar ini. Pola menyebar itu dia ada rumah-rumah namun tidak berdempetan dan tidak ya, dia berjauh-jauhan. Dia dikatakan pola menyebar karena tidak saling berdempetan dan agak berjauh-jauhan. Ini. Ini juga ini banyak ya. Ini juga dikatakan pola berkelompok. Karena dia mengikuti jalan tapi di belakangnya juga ada rumah. Bisa dikatakan juga lini dikatakan campuran linear dan berkelompok karena di sini depan sini kan ada jalan. Di sini itu termasuk pola linear. Di belakang sana kan di belakang ini kan ada rumah-rumah lagi. Ini sudah termasuk pola yang mengelompok. Ini lagi, ini pola berpusat tadi sudah. Ini bisa jadi pola berkelompok, tapi dia ada menyebar juga, tidak terlalu ini. Apa? Tidak tidak terlalu rapat yang ini. Dia pola campuran. Yang ini pola linear, tapi ada campuran juga, pola mengelompok. Ini bisa dikatakan juga pola menyebar, pola menyebar. Karena dia rumahnya agak agak berjauhan. Ini pola mengelompok, mengelompok. Tapi bisa dikatakan linear juga karena campuran-campuran, pola campuran antara di sini kalau pada peta saya, wilayah saya ini kebanyakan dia pola itu pola campuran, mengelompok sama linear. Di sini bisa dilihat kalau berpusat yang ini juga berpusat. Ini mengelompok. Mungkin ada pola yang yang tidak saya gunakan yaitu pola
cul-de-sac karena di sini di wilayah saya sini saya memperhatikan tidak tidak ada pola yang mendukung untuk cul-de-sac itu. Jadi saya hanya menggunakan empat empat pola saja di sini yang saya gunakan dan bisa juga ketambahan gara-gara di sini kan ini campuran. Kita jadi tidak bisa berpatokan kalau ini hanya mengelompok saja karena dia tercampur dengan linear, jadi dinamakan pola campuran. Oke, mungkin itu sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.